Hikayat si miskin. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batra Indra. Hidup mereka sangat miskin sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya tersebut. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempelam tersebut. Setelah itu, lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Marak Rama. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya Putri Nila Kusuma, yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indra Dewa, dan istrinya Dewi Kencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Indra Dewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain, yaitu Maharaja Indra Dewa yang merupakan raja kerajaan dari Antah Brantah. Ketidaksukaan Maharaja Indra Dewa diperlihatkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indra Dewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum tersebut, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marak Rama dan Putri Nila dari negeri Puspasari ini. Sepeninggalnya Marak Rama dan Putri Nila dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh berantakan dan tidak karuan, serta orang tua Marak Rama menjadi jatuh miskin kembali. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak karena merasa lapar. Marak Rama berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun naasnya, mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipukuli dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marak Rama dan adiknya menjadi terpisah. Putri Nila Kusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Mahkigasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan Panglingan Cahaya. Putri Nila dibawa ke istana untuk dipersuntingnya dan menjadi permaisuri dengan gelar Putri Mayang Mangurai. Sedangkan Marak Rama terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marak Rama tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Kirani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marak Rama. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut, dan mereka menumpang ke kapal saudagar untuk menuju negeri Panglingan Cahaya, tempat asal Putri Cahaya Kirani. Hal tersebut tak berjalan mulus, sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marak Rama dibuang ke laut. Karena hal itulah, Marak Rama dimakan oleh ikan hiu. Tetapi, karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kabayan yang memberitahukan bahwa ada Marak Rama di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kabayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan, sehingga Marak Rama dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marak Rama bekerja bersama Nenek Kabayan sebagai perangkai bunga, yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Kirani. Karena itulah Marak Rama bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nila Kusuma. Lalu, Marak Rama dan adiknya bersama Intan Hadirani datang kembalikan ke negeri Puspasari untuk mengembalikan mereka ke kedua orang tuanya. Dari kejadian itu, Marak Rama diangkat menjadi raja di negeri Puspasari menggantikan ayahnya.